teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Hari ini saya mau ada janji ya. Saya sebenarnya tadi habis antar anak saya sekolah ya. Bukan sekolah sih, kayak tes gitu ya, tes. Jadi kan anak saya kan sekolah khusus kan kalau hari saya libur. Jadi hari ini itu dia ada tes ya, tes buat anak sekolah, bukan anak sekolah, anak TK ya. Nah jadi dia itu ada belajar khusus sampai di mana dia bisa gitu ya. Jadi gurunya itu ngecek gitu ya, jadi kayak tes IQ gitu ya. Sebelumnya udah tes IQ, jadi anak saya tuh IQ-nya udah agak-agak membaik gitu ya, agak-agak ke atas. Sebelumnya dia itu agak-agak lambat ya ininya ya, IQ-nya agak-agak ke bawah, dan sekarang ada kemajuan, udah mulai ke ya standar orang yang pada umumnya agak sedikit ke bawah ya, tapi ya ada kemajuan dibanding sebelumnya ya. Dan dia itu tadi juga ikut tes lagi, alhamdulillah dia agak meskipun agak sulit ya, tapi dia mengerti lah ya gurunya ngomong apa. Nah sekarang saya ini udah mau pulang. Nah sebenarnya saya tuh ada janji ya sama teman saya, bukan teman saya ini, belakangan ini jadi deket sama saya ya. Nah dia itu teman kerja, satu kerjaan sama saya ya, dan belakangan ini saya akrab sama dia. Sebenarnya saya itu nggak terlalu membuka diri ya, bukan membuka diri, maksudnya saya itu belakangan ini semenjak anak saya udah besar itu saya jarang punya teman ya. Karena apa? Karena waktu saya aja udah tersita dengan sama anak ya. Jadi saya tuh semenjak anak saya udah mulai besar, saya itu jarang punya teman ya. Memang karena saya sibuk, ditambah lagi saya banyak urusan kerjaan. Jadi saya tuh udah lama nggak pernah main ya bersama teman-teman. Nah kali ini saya sengaja ya sedikit lah mungkin biar menukar pikiran saya, sekalian saya tuh biar bisa mengerti lah ya, maksudnya berteman dengan orang Jepang itu. Karena saya tuh semenjak orang Jepang suka ngebully itu, jadi saya tuh kayak agak menutup diri ya sama orang ya, berteman gitu ya. Meskipun jadi pernah ngalamin dulu sering kena bully atau sering pokoknya orang Jepang itu kan orangnya suka ngebully ya, jadi saya itu jadinya agak menutup diri. Tapi belakangan ini ada orang Jepang ya dekat lah sama saya ya, jadi saya itu udah mulai ya berteman sedikit lah ya, sekedar berteman. Jadi saya itu hari ini ada janji ingin makan sama dia ya, dan hari ini saya lagi menunggu ya. Nah ikutin video saya terus. Nah tadi saya baru nelpon dia ya, dia lagi menuju ke sini, ke tempat saya ya. Jadi saya janjian di 7-Eleven ya. Jadi kalau ntar saya janjian di sini mau ketemuan. Sebenarnya dia tahu sih yang pernah ke rumah saya yang waktu saya barbecue itu ya, ada kembang api itu, dan dia pengen ajak saya makan. Oke lah kita makan. Dan kebetulan saya sama dia cocok lah ya ngobrol sama dia, meskipun ya nggak terlalu, anak saya kan sama anak dia kan kecilan anak dia ya, tapi ya untuk berteman oke lah ya, nggak apa-apa, untuk sedikit bertukar pikiran, jadi berbagi ilmu ya. Ini saya lagi nungguin di 7-Eleven ya, di depan parkiran. Di sini nih ya. Bentar lagi dia mau datang. Mina iko shiru ne. Onene yo. Sugoi. Ya. Yappari kimochi ne. Ne, ima ne ichiban are ja. Mite ko boっとしよった。起きた。3匹もおる。らしいね。やっぱしおじいちゃんだけおとなしい。ね、かわいいおじいちゃん。かわいい。じゃあおじいちゃんを持ってないね、猫ちゃんは。ねえ、のびのび。ね、かわいい。さくらちゃん。さくらちゃん、あ、そうか、さくらちゃん。ここっちてんちゃん。てんちゃん、かわいい。おじいちゃんはトラジ。難しいの。トラ。いや、かわいい。かわいい、みんなかわいい。大きなおね、猫ちゃんのお家ですごいね。何しようってなんか、シュッ。運びしよう。あくび。すごいね。
あ、この木か、思い出す。なんか可愛らしきよ。なんかね、広がってるね。ね、バイバイね。ごめんね、お邪魔する。バイバイ、またよ。また行こうね。かわいい。立派なお家かわいい、いっぱい。旦那さんがね、言うけど、下さん、綺麗な立派なお家よ。そんなことないよ。綺麗na uci yo. Udah masih dari Moja masih. Nah sekarang saya udah di rumah ya. Tadi saya main, maaf ya saya tadi waktu bersama teman saya itu nggak sempet kamera. Sangkain kita itu ngobrol ya, serunya seru banget. Jadinya saya sampai lupa bikin video bersama karena saya nggak mau, karena apa ya, kalau orang Jepang itu nggak suka ya di kamerain. Jadi tadi saya sedikit kamerain rumahnya teman saya ya. Nah di dalam rumahnya itu, sekedar saya ceritainnya, di dalam rumahnya itu ada ini ya, ada apa, ada kucing. Dia punya kucing, miara kucing, ada 3 ekor, dan rumahnya itu bagus sekali ya ternyata. Saya juga sampai kaget dia punya rumah. Jadi dia itu baru beli rumah ya, rumahnya itu bagus sekali, rumahnya baru, bangunannya juga baru, dalamnya juga sangat baru, dan kaget juga ya. Wah, ini ya hebat gitulah ya, kagum. Dan teman saya juga menyambutnya dengan kehangatan ya, meskipun saya nggak terlalu banyak ngamerain dia karena orang Jepang itu nggak suka ya kalau ekspresinya mukanya itu sering dikamerain, karena mereka punya sifat seperti itu ya. Makanya tadi saya sempat kamerain hanya sekedar kucing dan dalam rumahnya aja ya. Itu juga saya harus izin karena nggak enak ya, karena kita kan itu di rumah orang, jadi kita harus izin dulu, boleh gak, dan mau dikasih izin boleh, oh iya nggak apa-apa silakan. Jadi saya kasih kamera dikit doang, kamerain rumahnya, dan alhamdulillah saya senang sekali. Tadi banyak ngobrol sampai saya lupa kamerain, padahal saya tadi sempat makan dan saya juga sempat ngobrol banyak ya, saking asiknya jadi saya sampai lupa. Dan pas pulang baru saya minta izin, minta kamerain begitu. Nah sekarang hari ini hari Kamis, saya mau jemput anak saya. Tapi saya sebelumnya mau ke supermarket dulu. Saya untuk ada pesanan dari Sakura, anak saya suruh beliin lap atau tempat ini ya, tempat buat sekolahan ya, keperluan sekolahan. Jadi saya mau beli. Saya ini habis sholat, tadi saya pulang sekitar jam 2an ya, saya pulang, dan saya kebetulan ada janji sama kakek ya, suruh ada orang benerin ini AC datang. Jadi saya buru-buru jam 2 tadi saya pulang, dan saya minta izin sama teman saya itu, minta pulang jam 2. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol ya, karena ada banyak yang namanya juga perempuan ya, seru kalau ngobrol, tapi karena ada halangan sayanya harus buru-buru pulang jam 2. Jadi saya pulang, dan alhamdulillah pulang saya langsung ada tukang AC langsung datang. Nah sekarang saya mau ini ya, mau udah di rumah, saya mau beliin keperluannya Sakura, keperluan sekolahan. Jadi saya mau habis ini mau ke supermarket dulu ya. Nah ini aku udah nyampe di supermarket ya. Saya mau nyari lap, disuruh Sakura. PR-nya dia nggak tahu buat apa, tapi saya mau disuruh ngebeliin lap yang dulu pernah saya beli, bentuknya itu seperti garis-garis gitu ya, lap buat di dapur, tapi saya nggak tahu buat apa. Saya disuruh beli, sama buat beli tempat bahan gitu, tempat barang, masukin barang gitu, tapi dari bahan gitu. Saya mau beli di serba 10.000 ya, di sebelah ada, jadi sekalian saya mau belanja. Nah di luar lagi hujan ya, hujannya itu dari pagi ya, udah hujan dari saya pergi juga tadi udah hujan sama teman saya. Mungkin hujannya ini awet ya sepertinya, karena sekarang ini bulan 6 udah memasuki musim hujan ya. Jadi pokoknya bulan ini bakalan hujan terus ya, karena udah memasuki bulan musim hujan ya. Jadi tiap hari belakangan ini memang hujan ya. Nah ini saya tadi habis dari sini ya, Seria itu tempat supermarket serba 10.000 ya, serba 10.000-an lah ya, 11.000-an 12.000-an lah ya, mungkin sekitar segitu ya, mungkin 10.000 kali ya sekarang, yen murah ya. Nah ini saya beli ini tempat buat, nggak tahu deh, anak saya minta beliin ini. Saisa juga saya nggak tahu ya, ini Saisa kecilan apa kebesaran juga nggak tahu, pokoknya dia minta beliin tempat ini.
tadi di sana ya. Dan saya juga beli ini ya, ini buat lap sebenarnya ya, lap buat di dapur, tapi dia perlu ini katanya, beliin aku ya mama katanya, beliin lap. Nah beli satu roll aku nih, ini harganya 239, mungkin sekitar 20 ribuan lah ya, 20 ribuan, 21-an ya. Saya belinya itu di sebelah sini ya, sebelah supermarket ini, di belah sana ya ada supermarket, nggak kelihatan sebelah sana ya supermarket. Nah tadi saya beli di sana. Nah sekarang udah mau jam 4 ya, mungkin udah jam 4 ya. Saya mau jemput Safira anak saya, sekalian saya pulang mau masak, dan setelah masak saya mau jemput anak saya ya yang sekolah di Kumong ya, karena hari Kamis itu anak-anak itu ke Kumong ya, harinya Kumong, jadi saya harus kembali seperti biasa aktivitas saya. Jadi saya mau jemput anak saya begitu. Orang Jepang itu teratur ya, kalau hujan dia pakai sepatu boot yang panjang ya, kayak orang kebanjiran gitu. Terus kalau kehujanan payungnya ada bungkusnya. Jadi kalau orang Jepang itu teratur, semuanya serba teratur, nggak kayak orang kita ya, semuanya nggak teratur. Contohnya itu saya sendiri ya, hujan-hujan pakai sendal, mereka pakai sepatu boot. Hujan-hujan bawa payung, harus bawa payung. Kadang saya juga malas bawa payung, udah nggak pakai payung. Ya begitulah orang Indonesia, nggak kayak orang Jepang yang teratur. Masih ada budaya Indonesia saya seperti itu yang nggak teratur. Saya sekarang mau jemput anak saya dulu ya di sekolahan. Nah saya sekarang udah di rumah lagi ya. Saya mau masak buat hari ini ya, karena hari ini itu anak-anak pulangnya telat. Jadi saya ini sekarang jam setengah lima ya. Jadi saya mau masak buat hari ini. Masak apa ya, saya belum punya rencana. Terus saya mau lihat dulu apa yang ada di dalam, saya mau masak. Yuk ikutin video saya terus. Nah hari ini saya mau masak ayam. Ayam ini udah dibumbuin ya, udah ada bumbunya. Mungkin ini di minyak aja, kasih minyak sedikit, baru dikasih panasin gitu doang ya, nggak diapa-apain. Udah enak nih, udah ada bumbunya, lada hitam ya. Kali ini saya mau masak ikan ini ikan kakap kali ya, ikan kakap putih ya, kakap putih. Ini rasanya mau digoreng, baru dikasih asam manis begitu ya, rasanya enak. Dan ini saya memasak jamur dikasih mentega gitu ya, biar enak rasanya, sedap. Dikasih bawang putih dan sayur dan sawi putih ya. Sekalian saya mau kasih bumbu. Tadi kebenaran saya itu dari temen Jepang saya itu dapat oleh-oleh ya, dan itu bumbu supaya diracik dengan ini ya, kasih ini, dicampur ini, kayaknya rasanya enak deh. Nah kalian tahu gak saya tadi dapat oleh-oleh apa dari temen saya orang Jepang itu? Saya dapat ini ya, ini itu bumbu yang udah ada rasanya ya, jadi nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Ini tuh rasanya itu kayak ada asam manis gitu ya. Jadi sebenarnya ini masakan orang Jepang yang dicampur sama, kayak misalkan kalau mereka itu bilangnya itu masakannya itu masakan daging babi ya, digoreng, baru dikasih tepung panir ya gitu ya, dan dicampur dengan sayuran, ditumis lagi. Itu namanya subuta kalau nggak salah. Nah jadi asam manis gitu rasanya. Jadi tadi saya diajarin sama teman saya, kalau kamu nggak suka sama daging babi, nggak makan, boleh kamu ganti dengan apa yang kamu suka lah ya. Jadi bumbu ini udah ada, nggak perlu yang lain-lain lagi. Ini udah rasanya satu aja, udah rasanya udah enak. Jadi saya dapat ini bumbu untuk memasak. Dan saya juga dapat ini ya, ini itu apa ya, ini itu beras. Jadi berasnya dia itu beli beras yang belum dikupas ya. Nah dia itu ngupas sendiri ya, ada mesinnya. Jadi dan saya itu dapat dari kupasnya itu, ini dapat ini ya, di bawahnya itu kayak ngeluarin kayak apa ya, kayak debu gitu, tapi bukan debu. Ini tuh sebelum beras menjadi putih itu, ini di kulitnya itu dikupas, beras itu digiling dari padi gitu ya,
bukan padi sih, sebenarnya udah apa berbentuk seperti berkulit ya, beras. Nah dibuka sama dia dipakai mesin gitu, nah jadi seperti ini ya, jadinya warnanya coklat. Dan ini katanya itu buat kalau tanaman sangat bagus ya, buat pupuk lah ya, kalau nggak dibilang pupuk ini bagus. Dan saya itu tadi saya minta sebenarnya ini buat, biasanya ibunya itu minta, tapi berhubung saya kan jadi belajar ya sama orang Jepang itu, saya berteman itu mengambil ilmunya ya, jadi apa yang saya tidak tahu itu jadi saya jadi belajar. Dan ini katanya bagus untuk pupuk, dan saya boleh gak minta, saya bilang oh boleh, ya udah nggak apa-apa, ntar saya dikasih airnya segini. Dan ini katanya ditaburin aja ke tanaman kamu, pasti kamu tanamannya jadi subur. Ini buat apa, buat supaya kayak vitamin lah ya, buat supaya tanaman itu jadi sehat, jadi subur gitu lah, pupuk lah ya. Nah ini saya dapat, alhamdulillah. Karena saya kurang begitu paham cara menanam tanaman gitu, jadi saya tuh belajar dari orang-orang Jepang yang pintar gitu ya, buat berbagi, dapat ilmu gitu. Nah tadi saya itu makan di restoran India ya, India ya. Nah saya itu makan, tapi kenapa nggak tahu kenapa udah jam segini saya lapar lagi, jadi saya mau makan sedikit sekalian saya mau masak. Masak apa hari ini saya bingung, cuman yang ada ini jadi saya mau olah semuanya menjadi makanan yang udah matang. Nah ini saya lagi masak ini ya, masak apa, jamur. Jamur ini jadinya dikasih apa namanya, dikasih bawa apa, minyak olive oil ya, olive oil. Baru ntar saya taburin bawang putih mentah ya, digoreng sama bareng ya sama bawang putih ya, jadi rasanya itu jadi enak. Dan ntar kalau dia udah mateng, udah digoreng lama dengan api kecil ya, kalau dia udah matang sekiranya, nanti saya kasih kecap asin ya, kalau di sini bilangnya soyu. Nanti tinggal ditaburin kecap asin dan dikasih butter ya sedikit. Jadi ini bener-bener bagus ya buat badannya, buat ini ya, karena mengandung vitamin D ya kalau jamur itu. Nah jadi biar dia layu dengan api kecil ya saya kasih. Dan saya juga udah siapin bawang putih di sini ya. Nah ini bawang putih nanti saya taburin, digoreng langsung bersama dia ya, biar dia itu mateng bareng, jadi baunya itu jadi enak ya. Nah ditaburin seperti ini ya, nah seperti itu, jadi dia digoreng bareng sama dia biar dia wangi ya, begitu. Nah jadi seperti ini ya, jadi saya aduk-aduk bareng supaya bawang putih dan jamurnya itu bau wangi ya. Nah digorengnya itu jangan pakai minyak biasa ya, pakainya pakai minyak ini ya, minyak olive oil ya. Ini saya pakai ini ya, olive oil, dikasih yang banyak ya kalau bisa ya, jadi biar rasanya itu enak. Dan dimakan begini aja rasanya itu dikasih butter ya, sama ini, sama kecap asin, rasanya udah enak banget, luar biasa, pokoknya enak deh ya. Pokoknya saya suka banget masakannya original ya, nggak pakai yang aneh-aneh, tapi rasanya itu enak dan buat badan itu bagus sekali ya. Nah begitu. Nah ini saya lagi goreng ayamnya ini lagi saya ini tadi tutup ya biar dia matang dalamnya. Nah ini juga udah ada bumbu, udah ada rasanya ya, jadi tinggal digoreng-goreng aja dengan api kecil sampai dia matang ya pokoknya ya, karena dia itu kan jadi harus perlu kesabaran ya. Jadi dengan api kecil lalu kita tutup ya begini ya biar dia matang. Nah sekarang saya mau masak ikan ya, ikannya itu mau saya potong ya, nanti saya nyalain dulu lampu ya biar terang. Nah sekarang udah saya terangin ya lampunya, berhubung hujan jadi di luar itu ini ya apa namanya, mendung ya, jadi gelap ya. Maaf kalau suaranya kalau saya bikin video itu berisik ya, karena ini saya pasang blower biar nggak bau ya di ruangan. Nah jadi saya mau masak ikan ini ya, ini ikannya. Ikan ini mau saya masak sup asam manis ya, rasanya itu enak. Dan mungkin agak ribet tapi saya mau bikin segini ya, karena mertua saya itu nggak doyan ayam, jadi saya mau masak ikan.
Nah ini ayamnya juga saya kasih ini ya, kasih bawang putih mentah juga ya, biar dia wangi juga. Dan tadi udah ditutup ini tutupnya ya. Nah dan ini udah mulai mau matang ya, jadi di api kecil aja ya, dan bawang putihnya juga udah mulai mau matang. Nah ini ayamnya sudah jadi ya, tadi saya tumis ya, maksudnya dengan minyak sedikit ya, dan ditutup supaya dia matang. Dan ini jadinya seperti ini, udah enak banget ya, pakai minyak dikit doang ya. Dan ini tuh jamurnya udah saya kasih kecap asin ya, rasanya itu bukan lumayan, enak ya, enak sekali ya. Dan ini sekarang saya mau masak sawi putih buat sayurnya, pakai minyak wijen ya, ditumisnya biar enak. Dan ini ikan ya, tadi ikannya saya pikir belum dikupas ya sisiknya, ternyata sama tukang jualannya udah dikupas sisiknya, jadi tinggal digoreng aja ya, sama dikasih sagu biar dia garing, enak renyah ya. Nah ini makanannya udah jadi, saya sulap menjadi makanan matang ya. Nah jadi ini ikan mentah yang tadi ya, ini saya goreng dan saya kasih bumbu yang tadi teman saya kasih. Ini kasih bumbu asam manis, dan ini ada sawi putih, ini ayam, dan ini jamur rasa kecap asin ya, dikasih butter, enak sekali rasanya. Tadi saya udah nyobain, rasanya pas, enak, pokoknya lezat. Nah ini makanan saya nanti malam, menunya ya. Tinggal nunggu anak-anak belum pulang, telepon. Nah ini sekarang udah jam 7:30 ya, anak-anak belum pulang dari Kumong, saya lagi nungguin telepon dari mereka. Dan suami saya udah pulang dari jam 5, tapi dia kecapean, jadinya dia di atas udah rebahan, dia udah nggak sanggup, udah capek banget, jadinya dia udah tiduran. Tadi udah sedikit makan ya, cuman dia katanya udah capek banget, pengen tiduran, jadinya begitu. Saya lagi nungguin telepon dari anak saya, belum telepon ya, karena udah jam 7:30 malam. Kita mau makan malam jadi bingung ya.